Ya, ini saya ulang lagi. Tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau 3 periode kepada siapapun. Tanyakan saja ke Ibu Mega, atau tanyakan saja ke Mbak Puan, atau tanyakan saja ke partai-partai. Kapan, di mana, atau siapa yang saya utus? Enggak pernah ada, ya. Jadi jangan menjadi framing jahat seperti itu. Enggak baik. Merugikan ya Pak ya? Selama ini. Seperti apa Pak dengan adanya framing seperti itu Pak? Biasa. Kali ini saya melihat dan menyaksikan bagaimana respon reaksi Pak Jokowi benar-benar serius, benar-benar marah terhadap narasi, terhadap opini yang dibangun oleh Hasto, oleh para elit PDIP yang lain, terutama tentang wacana perpanjangan jabatan Presiden Jokowi 3 periode. Terlihat betul bagaimana ekspresi, mimik wajah, gestur yang menunjukkan Pak Jokowi sepertinya kesabarannya sudah habis. Beliau tidak akan tinggal diam karena ini menyangkut soal integritas, soal bernegara yang tidak boleh dipermainkan. Nah, ini juga ultimatum buat Hasto dan para elit PDIP yang lain yang selama ini terus-menerus menyerang Pak Jokowi, memfitnah Pak Jokowi. Bahkan ya, Pak Hasto mau mengancam akan mengeluarkan banyak video-video tentang kasus-kasus di negeri ini, kasus korupsi, termasuk juga pasti akan membawa nama Pak Jokowi dan keluarganya. Soal tadi perpanjangan jabatan presiden, kemudian juga soal kriminalisasi terhadap Anies Baswedan. Memang mereka sepertinya tidak terima Hasto menjadi tersangka KPK. Padahal nanti kita akan melihat waktu yang akan mengujinya. Hasto pun nanti akan menangis. Hasto pun nanti akan dipenjara betul-betul, merasakan jeruji besi. Nah, tatkala itu Hasto sudah tidak bisa lagi berkata apa-apa. Nah, saya melihat betul nih keseriusan Pak Jokowi kali ini. Bahkan Pak Jokowi langsung mengatakan ini adalah framing jahat. Framing jahat yang luar biasa. Mungkin ketika Pak Jokowi direndahkan dengan kata-kata, dihina, dicaci maki dengan kata-kata kotor, kata-kata kasar, itu biasa bagi Pak Jokowi. Diserang pribadinya, keluarganya direndahkan, bahkan sudah ke arah merendahkan martabat kemanusiaannya. Tapi kalau itu pribadi, Pak Jokowi biasa-biasa saja. Santai, rileks, menikmati betul. Karena biarlah masyarakat yang menilai. Tetapi kalau soal prinsip-prinsip bernegara, berkonstitusi, soal integritas, Pak Jokowi benar-benar serius meresponnya. Bahkan Pak Jokowi menantang Hasto dan para elit PDIP yang lain. Silakan cek ke Megawati, silakan cek ke Mbak Puan Maharani. Kalau Pak Jokowi benar-benar pernah terlontar dari mulut beliau, beliau mengatakan bahwa ingin ada ambisi untuk memperpanjang jabatan presiden 3 periode. Silakan cek mungkin ke ketua-ketua partai. Apakah ada instruksi dari Pak Jokowi untuk memperpanjang jabatan presiden? Silakan dicek. Nah, ini benar-benar serius nih Pak Jokowi. Nggak main-main, marah betul. Ya, tetapi sekali lagi ketika di akhir statement beliau ditanya, bagaimana nih reaksi Pak Jokowi, respon Pak Jokowi di framing jahat seperti ini, dinarasikan seperti ini, dibangun opini yang sedemikian jahat ini, Pak Jokowi mengatakan, ya tak mengapa,
tak mengapa. Ya itulah sosok Pak Jokowi yang selalu rendah hati, selalu ya membiarkanlah apa penilaian masyarakat. Tetapi kita melihat bagaimana sekarang sambutan masyarakat, respon masyarakat sampai detik ini. Berduyun-duyun warga masyarakat dari kalangan bawah sampai kalangan atas yang ingin sowan ke Pak Jokowi, melihat dari dekat sosok Pak Jokowi, hanya sekedar ingin bersalaman, berfoto. Luar biasa, seolah-olah nih ya, rumah Pak Jokowi itu menjadi destinasi wisata di Solo. Luar biasa memang sosok Pak Jokowi dan pengaruhnya. Ini yang ditakuti oleh lawan-lawan politiknya, termasuk oleh PDIP, Megawati, Hasto, dan kawan-kawannya. Luar biasa ketakutannya melihat Pak Jokowi dan pengaruhnya yang masih sangat besar di masyarakat. Bahkan banyak sekali daerah-daerah yang menginginkan Pak Jokowi untuk mengunjungi. Banyak sekali saya melihat komen-komen, Pak Jokowi tolong dong berkunjung ke daerah ini, daerah ini. Ya, karena begitu kangen luar biasa. Padahal baru sesaat setelah menjadi presiden. Coba saya tanya, presiden mana yang dirindukan, yang dieluk-elukan oleh masyarakatnya? Coba, presiden mana? Hanya Pak Jokowi. Nah, kembali ke soal wacana perpanjangan jabatan presiden Pak Jokowi 3 periode. Ya, saya melihatnya sekali lagi bukan keinginan atau ambisi Pak Jokowi. Ya, silakan dicek sekali lagi. Tetapi wacana itu muncul ya dari eksternal, dari orang-orang yang begitu dekat atau mencintai Pak Jokowi, dari para ketua partai, dari masyarakat, dari arus bawah, dari tokoh-tokoh yang menginginkan Pak Jokowi 3 periode. Karena melihat progres pembangunan yang luar biasa, dan ini harus dituntaskan, diselesaikan supaya tidak putus, ya, terus menyambung pembangunan yang sudah sangat luar biasa, pondasi yang sudah kokoh yang diletakkan oleh Pak Jokowi. Nah, karena ada ketakutan dari masyarakat seandainya nanti ganti presiden, ganti kebijakan, ganti program, tidak diteruskan pondasi yang sudah begitu kuat yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah, jadi keinginan wacana tentang 3 periode perpanjangan presiden itu bukan keluar dari Pak Jokowi, tetapi dari orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang masih sangat menginginkan Pak Jokowi menjadi presiden, dari para elit partai, dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh politik. Tetapi sekali lagi bukan ambisi Pak Jokowi secara pribadi. Dan ini fakta. Coba kita melihat ya, misalkan nih soal Gibran menjadi wakil presiden Pak Prabowo, itu pun juga bukan keinginan Pak Jokowi, bukan skenario Pak Jokowi, tetapi keinginan para elit partai yang lain. Karena apa? Sosok Gibran adalah yang benar-benar mewariskan sosok Pak Jokowi, merepresentasikan Pak Jokowi. Dengan Gibranlah Prabowo menang. Itu fakta. Banyak nama-nama yang digadang-gadang. Bahkan Pak Jokowi menjagokan ada namanya Ganjar Pranowo awalnya. Ya, kemudian Prabowo, Erick Thohir. Banyak yang dijagokan oleh Pak Jokowi. Ya, bukan putranya sendiri, bukan Gibran. Itu yang harus dicatat. Ya, nanti kelihatan kok mana orang yang benar-benar baik, orang yang benar-benar tulus, ikhlas, kelihatan. Mana orang-orang yang culas, orang yang selalu menyalahkan pihak lain, menyerang pihak lain. Merekalah yang merasa benar sendiri. Terlihat nanti, waktulah yang akan mengujinya. Jadi hati-hati nih buat PDIP, buat Hasto. Jangan main-main
soal wacana perpanjangan jabatan Presiden Jokowi. Narasi ini benar-benar jahat. Ya, tunggu pembuktiannya. Hati-hati, pembalasan selalu lebih kejam. Bukan Pak Jokowi yang akan membalas, bukan. Pak Jokowi santai, tidak mengapa. Silakan terus diserang. Ya, silakan terus dinarasikan, dibangun opini tentang seolah-olah Pak Jokowi jahat luar biasa terhadap negeri dan bangsa ini. Silakan. Tetapi nanti yang membalas adalah orang lain, adalah Tuhan yang tidak terima orang baik selalu disudutkan, disalah-salahkan. Kita lihat saja, waktulah yang akan mengujinya.